Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihil mustakmilina syarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan matan Safinatun Najah ya. Pembahasan fikih Syafi'i, membahas kitab Safinatu An-Najah karya Syekh Salim ibn Sumayyar Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebetulnya pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai pembahasan mengawali pembahasan kita berkaitan dengan pembahasan kitab Siyam ya. Karena pembahasan kitab Siyam ini ya bertepatan dengan, kita sengaja langsung membahas kitab Siyam karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Ya, jadi setelah pengantar beberapa kali pertemuan kita langsung membahas kitab Siyam. Ya. Kenapa? Karena hajat ya kita di bulan suci Ramadan membahas pembahasan tentang puasa. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas ya, akan kembali membahas dari awal kitab ya. Kita langsung saja ya. Di mana penulis Syekh Syekh Salim bin Sumayyar Al-Hadrami rahimahullah ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini beliau mengawali pembahasannya ya, dengan ucapan basmalah ya. Dan basmalah ini ya sebetulnya adalah kebiasaan para ulama untuk mengawali karya-karya mereka di mana berangkat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebetulnya masih diperselisihkan ya, akan kesahihannya. Kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Bahwa setiap perkara yang penting di dalam syariat ini tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara tersebut adalah aqta. Artinya kurang. Dalam riwayat yang lain disebutkan abtar. Sedikit ya keberkahannya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan ajdam, sedikit keberkahannya. Ya. Ini berkaitan dengan basmalah. Hukum basmalah sendiri berbeda-beda ya, kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh, kadang mubah ya, bahkan kadang diharamkan membaca basmalah. Hukum membaca basmalah wajib ya. Misalnya di dalam sholat. Di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah ya, kita membaca Al-Fatihah maka wajib membaca basmalah, didahului dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun apakah dikeraskan atau tidak itu adalah perkara sunnah. Dijaharkan atau dibaca sir itu adalah perkara sunnah. Jelasnya dalam mazhab Syafi'i wajib membaca basmalah itu karena bagian daripada surah Al-Fatihah. Maka dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Adapun mengeraskan, apakah dikeraskan bacaan basmalah atau tidak, itu adalah perkara sunnah. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan mengeraskan bacaan basmalah pada surah Al-Fatihah. Ya. Tapi kalau tidak dikeraskan juga tetap sah. Artinya tetap dibaca tapi tidak dikeraskan, maka
tetap sah. Itu yang pertama, hukum membaca basmalah. Wajib ya, seperti dalam sholat. Kemudian bisa saja sunnah. Ya, bisa saja sunnah. Sunnah membaca basmalah pada perkara-perkara atau perbuatan yang penting, yang disunnahkan di dalam syariat. Nih, contohnya ketika memulai majelis seperti ini, ya, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau ketika wudu, ya, juga adalah perkara sunnah mengawali dengan basmalah. Ketika makan, mengawali dengan basmalah, itu adalah perkara yang disunnahkan. Ya, dimana jika seorang itu melakukannya, maka akan mendapatkan pahala. Apakah berdosa ketika meninggalkannya? Tidak. Ya, karena definisi sunnah menurut para fuqaha adalah mengamalkannya mendapatkan pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa. Kemudian membaca basmalah ini juga bisa mubah, ya. Dan mubah ini pada perbuatan yang memang mubah, perkara-perkara yang mubah, ya, artinya tidak ada keutamaan khusus ya di dalamnya. Ya, misalnya ketika kita memindahkan atau mengangkat barang misalnya, ya, kita baca bismillah, ya, atau bismillahirrahmanirrahim lengkapnya, maka ya ini adalah perkara yang mubah. Maka hukum basmalah pada perkara-perkara mubah juga hukumnya mubah. Dan bisa makruh. Ya, bisa makruh. Contohnya ketika mengerjakan perbuatan-perbuatan yang hukumnya makruh. Ya. Melakukan hal-hal yang hukumnya makruh, melihat perkara yang makruh, maka juga hukumnya, kemudian mengucapkan basmalah pada perbuatan-perbuatan itu, maka juga hukumnya makruh. Begitu juga bisa diharamkan. Membaca basmalah ini bisa hukumnya haram. Contohnya ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ya, misalnya seorang itu meminum khamar. Ketika dia meneguk khamar, ya, dan mengucapkan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, maka basmalahnya pada saat itu hukumnya diharamkan. Kenapa? Karena perbuatannya adalah perbuatan haram. Nah, ini hukum-hukum berkaitan dengan basmalah. Jadi basmalah ini, ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini bisa masuk ke dalam 5 hukum. Bisa saja wajib, bisa saja haram, sunnah, makruh, dan bisa mubah. Baik. Kemudian ucapan penulis di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Adapun kandungan basmalah tadi, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan mempunyai sifat Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman di sini Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Baik, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, ya. Kata alhamdu di sini secara bahasa adalah as-sana, ya, dia adalah pujian. Ya, pujian yang yang dengan menggunakan lisan, ya, atas sesuatu yang baik, itu namanya as-sana. Alhamd. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, di sini kita memuji, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb daripada semesta alam. Dan di sini perlu kita lihat, ya, bahwa namanya alhamdu itu beda dengan asyukru, ya, beda dengan asyukru. Alhamdu dia adalah perbuatan
yang menunjukkan keagungan ya, daripada pemberi nikmat. Itu maksud daripada alhamdu. Ya. Baik nikmat itu baik nikmat itu diterima oleh orang yang memujinya atau orang lain, orang yang tidak menerima nikmat itu. Kemudian menunjukkan keagungan ya, kepada pemberi nikmat itu, maka itu namanya alhamdu. Beda dengan asyukru. Ya. Asyukru secara bahasa itu sama dengan alhamdu ya. Sama-sama athana, pujian. Tapi asyukru ini dia adalah statusnya lebih rendah dibandingkan alhamdu. Alhamdu ini dia adalah pujian, tapi dia statusnya lebih tinggi daripada sekedar asyukru. Ya, adapun asyukru secara istilah adalah ketika seorang itu berusaha ya untuk menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya, memberikan kita nikmat, dan nikmat-nikmat ini ada tujuan penciptaannya. Ya, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuan tertentu. Maka ketika kita mengamalkan tujuan daripada nikmat itu ya, maka itulah namanya asyukur. Itulah namanya asyukur. Baik. Kemudian Rabbil Alamin, Rabb ya, ini adalah Al-Malik ya, yang maha memiliki ya. Dan sebenarnya Rabb ini mempunyai makna yang banyak ya. Rabb ini memiliki makna yang banyak. Kalau di sini terjemahkan Tuhan ya. Namun makna daripada Rabb itu sendiri itu lebih daripada sekedar makna Tuhan. Adapun al-alamin di sini ya, adalah segala selain daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik itu manusia, baik itu jin ya, baik itu malaikat ya. Alam ini secara umum. Nah, ya, jadi hamdalah kita di sini ketika penulis di sini menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah pujian dengan lisan ya, atas sesuatu yang indah ya, tanpa paksaan, dan dilakukan dengan rasa pengagungan, dan dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta atau pemilik daripada manusia, jin, malaikat, dan seluruh alam ini. Ya. Baik. Adapun ya rukun daripada hamdalah ada 5 ya. Rukun daripada hamdalah itu ada 5. Yang pertama adalah hamid, yang kedua adalah mahmud, dan yang ketiga adalah mahmudun bihi, kemudian yang keempat adalah mahmud alaihi, kemudian yang kelima adalah ucapan daripada hamdalah itu sendiri. Yang pertama adalah hamid. Hamid artinya makhluk yang mengucapkan hamdalah. Jadi kita sebagai makhluk yang mengucapkan hamdalah itu namanya hamid. Ya, artinya hamdalah itu tidak bisa terwujudkan kecuali adanya orang yang mengucapkannya. Ya, ada pelakunya, hamid. Kemudian ada mahmud. Ya, mahmud adalah yang dipuji. Ya, dalam hal ini adalah yang memberikan nikmat, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mahmudun bihi. Mahmudun bihi. Ya, sesuatu yang dipakai untuk untuk bersyukur, untuk mengucapkan hamdalah ini. Maksud daripada mahmudun bihi di sini adalah lisan kita ya, kita mengucapkan hamdalah itu dengan
dengan lisan kita. Kemudian ada mahmud alaihi. Mahmud alaihi artinya sesuatu yang kita syukuri, ya, sesuatu yang kita puji. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di sini karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, maka nikmat ini adalah mahmudun alaihi. Ya. Disebabkan karena nikmat ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah ucapan hamdalah itu sendiri. Ya, kita mengucapkan hamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah artinya saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah itulah 5 rukun daripada hamdalah yang tidak bisa terwujud hamdalah itu kecuali terpenuhi 5 rukun ini. Hamid, mahmud, mahmud bihi, kemudian mahmud alaihi, dan ucapan hamdalah itu sendiri. Baik. Dan hamdalah terdiri atau terbagi menjadi 4 bagian. Hamdalah terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah hamdalah atau pujian daripada pencipta terhadap pencipta itu sendiri. Ya, pujian pencipta terhadap zatnya sendiri. Ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat mengucapkan pujian ya atas zatnya sendiri. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an misalnya di dalam surah Al-Anfal ya, dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Ni'mal maula wa ni'ma an-nasir. Dia adalah sebaik-baik al-maula. Ya, al-maula di sini adalah pelindung, wa ni'ma an-nasir. An-nasir di sini adalah penolong. Artinya Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat 40 ya memuji zatnya sendiri. Ni'mal maula wa ni'ma an-nasir. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan pujian itu sendiri kepada atas zatnya. Kemudian itu yang pertama ya, pujian pencipta terhadap zatnya sendiri. Nah, yang kedua adalah pujian oleh pencipta ya terhadap makhluknya. Pujian pencipta terhadap makhluknya. Ya. Ini seperti pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap sebagian daripada hamba-hambanya. Ya, kalau kita lihat dalam surah As-Sadd misalnya dalam surah As-Sadd ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman ni'mal abdu innahu awwab. Ya, ni'mal abdu innahu awwab. Dia ya di sini berkaitan dengan Nabi Sulaiman ya. Dia Nabi Sulaiman adalah ni'mal abdu, adalah sebaik-baik hamba. Ya, innahu awwab. Sungguhnya dia adalah taat kepada Tuhannya. Ya, awwab. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memuji sebagian daripada hambanya, yaitu Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian ada juga bagian yang ketiga daripada hamdalah, yaitu pujian makhluk terhadap pencipta. Ya, kalau tadi pencipta terhadap makhluk, nah sekarang makhluk yang memuji ya terhadap pencipta. Ya. Contohnya apa? Contohnya ya kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan hamdalah, nah, maka ini adalah pujian kita sebagai hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian hamdalah ya, yang keempat ya adalah pujian makhluk terhadap makhluk. Ya, pujian makhluk terhadap makhluk. Ya, misalnya ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita ya, sesama makhluk, sama manusia,
maka kemudian kita berterima kasih kepadanya, ya, asykuruka, atau ahmaduka, ya, bisa. Ini adalah salah satu bentuk terima kasih, ya, atas makhluk yang melakukan kebaikan, perbuatan baik kepada makhluk yang lainnya. Baik, di sini waktunya akan habis. Ya, kalau begitu saya lanjutkan. Ya, ada peringatan di sini bahwa ikhwa sebentar bergabung lagi. Ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kata penulis di sini, wabihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wa ad-din. Ya, wabihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wa ad-din. Ya, wabihi di sini dan kepadanya, ya, kepadanya di sini maksudnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasta'inu, nasta'in artinya kami memohon pertolongan. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon pertolongan. Ala umuri dunya, ala umuri, ya, atas segala perkara, ya, segala keadaan, ad-dunya wad-din. Ya, ad-dunya wad-din, dalam perkara-perkara dunia, ya, dan perkara-perkara agama. Ad-din atau agama di sini adalah at-ta'ah, yaitu ketaatan atau ibadah. Nah, dan yang dimaksud dengan at-ta'ah atau ad-din atau agama di sini adalah segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, ya, dari berbagai macam hukum. Maka itulah syariat secara umum, ya. Jadi semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya berupa hukum-hukum, maka itulah namanya syariat. Itulah namanya ad-din dan itulah namanya agama. Ya. Sinonimnya, ya, kita bisa lihat, ya, seperti Islam, syariat, ad-din, itu sama. Baik, ya, jadi makna keseluruhannya di sini artinya, ya, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai perkara, ya, dalam dan keadaan di dunia ini maupun dalam perkara agama, ya, dan kita tidak memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Baik. Berikutnya, di sini kata penulis, wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, ya. Ya, khatamin nabiyyin. Baik. Di sini, ya, makna daripada selawat, ya, secara umum makna daripada selawat itu adalah artinya kasih sayang, ya. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala berselawat, maka selawat di situ maksudnya adalah rahmat, ya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika selawat itu dari malaikat, ya, maka maksudnya adalah istighfar. Artinya para malaikat beristighfar, meminta ampunkan. Nah, ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran kan ada, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat. Apa maksud selawat di sini? Ya, kalau dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka selawatnya maksudnya adalah rahmat, dan jika dari malaikat maka dia adalah istighfar. Dan jika selawatnya itu diucapkan oleh manusia, jika selawat itu diucapkan oleh manusia, maka maksud daripada selawat itu adalah, ya, adalah munajat, ya. Nah, adalah munajat dan doa. Nah, jadi kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah suatu zikir, suatu doa, ya. Nah,
itu berkaitan dengan selawat, ya. Kemudian wasallallahu wasallama. Kata-kata sallama di sini artinya salam, ya. Selawat dan salam, ya. Salam maksudnya di sini adalah penghormatan. Salam di sini adalah penghormatan. Ala sayyidina, ya, kata-kata sayyid di sini adalah pemimpin kaum. Itu namanya sayyid. Atau bisa juga orang yang banyak pengikutnya, itu juga disebut sebagai sayyid. Atau orang yang menjadi rujukan manusia, ya, itu semua. Jadi ketika orang-orang itu misalnya mengalami kesulitan, ya, kemudian orang-orang itu biasanya meminta, ya, kepada orang lain, ya, atau menjadi rujukan manusia ketika mengalami kesulitan, maka itu juga disebut sebagai sayyid. Nah, makanya nanti di hari kiamat, ya, ketika semua makhluk, ya, membutuhkan syafaat, maka mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga orang yang mempunyai sifat santun, ini juga, ya, arti daripada sayyid, orang yang mempunyai sifat santun, ya. Artinya kalaupun dia marah, ya, orang-orang tidak akan menjauhinya. Itu diantara makna daripada sayyid. Nah, di sini disebutkan ala sayyidina Muhammad, ya. Karena makna daripada sayyid yang kita sebutkan tadi, ya, semuanya terkumpul pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian di sini disebutkan ala Sayyidina Muhammad, ya, kata-kata Muhammad di sini artinya kata-kata Muhammad artinya biasanya diungkapkan bagi orang yang banyak dipuji oleh manusia. Itu kata Muhammad. Karena memang dalam diri Nabi kita Muhammad SAW banyak sifat-sifat yang terpuji, ya. Nah, maka layak. Maka dalam hal ini kita berselawat, ya, dan salam atas Nabi kita yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian di sini khatam, ya, ada kata-kata khatam. Khatam di sini dengan lafadz isim fa'il, ya. Dia adalah isim fa'il menunjukkan pelaku, ya. Berarti di sini maksudnya adalah khatam artinya penyempurna atau penutup, ya. Maksudnya di sini Nabi kita Muhammad SAW adalah penyempurna seluruh nabi, ya, tidak ada lagi nabi. Ya, kita lanjutkan. Tadi al-khatam, ya, al-khatam artinya penyempurna, ya. Maksudnya di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyempurna daripada para nabi, ya. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan di sini, ikhwas sekalian, ada kata-kata an-nabiyun, ya. Khatamin nabi atau khatamin nabiyyin atau khatamin nabiyyin, ya. An-nabiyyin di sini artinya jamak dari kata nabi, ya, jamak daripada kata nabi, ya. Dan apa yang merupakan definisi daripada nabi? Apa definisi daripada nabi? Nabi artinya adalah seorang manusia yang merdeka, laki-laki, dan terbebas dari segala sesuatu yang membuat orang lari darinya, ya. Baik itu secara tabiat, ya,
dan dari segi nasabnya. Artinya ayahnya itu bukan orang yang hina, ibunya bukan orang yang hina, ya. Dan orang itu mendapat wahyu, ya, berupa syariat, ya, mendapatkan wahyu berupa syariat. Nah, ini definisi daripada nabi. Beda dengan rasul, ya. Kalau rasul definisinya sisa kita tambahkan, ya, mendapatkan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, maka kalau ada kata-kata diperintahkan untuk menyampaikannya, maka itulah definisi daripada rasul, ya. Definisi daripada rasul. Dan secara otomatis merupakan nabi juga, karena seorang rasul maka secara otomatis dia juga adalah seorang nabi, ya. Baik. Nah, jadi di sini intinya adalah kita berselawat, ya, dan mengucapkan salam, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna daripada para nabi dan diberikan rahmat, ya, diiringi dengan pengagungan dan penghormatan. Baik. Kemudian di sini disebutkan, ya, kalau Al-Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa maksud atau makna daripada selawat adalah salam dan selawat adalah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dengan meninggikan penyebutannya, ya, melanggengkan syariatnya, dan sedangkan di akhirat nanti dengan memberikan syafaat bagi umatnya, ya, menggandakan pahalanya dan menunjukkan keutamaannya di depan seluruh makhluk, ya, di depan seluruh makhluk, ya, melalui kedudukannya, ya, kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji, ya, dan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan didahulukan atas segala umat yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir di sini wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa alihi. Kata-kata ali di sini maksudnya adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan maksud daripada keluarga di sini artinya adalah orang yang merupakan orang-orang yang beriman, ya, dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya. Nah, itu adalah definisi daripada al-al, ya. Biasanya kita sebut sebagai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i. Karena definisi al-al, ya, itu sebenarnya banyak, ya, definisi daripada al-al, dan ini definisi daripada Imam Syafi'i. Kemudian wasahbihi, ya, di sini adalah para sahabat, ya. Dan definisi daripada sahabat adalah orang-orang yang berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepadanya ketika beliau masih hidup dan setelah diutus sebagai seorang nabi, ya, dan meninggal di atas keimanannya walaupun sempat murtad, ya. Itu definisi daripada sahabat, ya. Wasahbihi ini jamak dari kata sahib, ya. Baik. Dan apa namanya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya, jumlah mereka ada 124.000 orang, ya. Ini pendapat Abu Zur'ah, dan sebenarnya pendapat ini mendapat kritikan dari Al-Iraqi, ya.
pendapat 124.000 tadi. Adapun Ar-Rafi'i, ya, adapun Ar-Rafi'i mengatakan bahwa jumlah sahabat sebanyak 60.000. Ya, sebanyak 60.000. Dan sahabat yang terakhir meninggal yaitu adalah Abu Tufail. Ya. Abu Tufail Amir ibn Wa'ila Al-Laythi. Ya. Dan beliau meninggal di tahun 100 Hijriah. Baik, dan para sahabat ya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang thiqah, orang-orang yang mendapatkan pujian ya secara khusus ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat juga bertingkat-tingkat ya. Para sahabat juga bertingkat-tingkat, yang paling utama adalah 10 orang yang mendapat kabar gembira berupa surga. Ya, siapa-siapa itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan terakhir adalah Abdurrahman ibn Auf. Nah, inilah 10 orang yang paling afdol dari kalangan sahabat. Ya. Tentunya dari 10 orang ini adalah yang paling afdol lagi adalah para khulafa ar-rasyidin. Ya, para khulafa ar-rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Ya. Dan urutannya dari 4 orang ini, ya, 4 khulafa ar-rasyidin ini, ya, kalau kita mau urut lagi keutamanya, yang lebih afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan kemudian Ali. Ya, berdasarkan berdasarkan urutan mereka dalam kekhalifahan. Baik. Kemudian terakhir di sini ya, diucapkan oleh penulis adalah wala haula wala quwata illa billahi al-aliyil azim. Ya. La haula, ya, haula ini adalah kemampuan, artinya tidak ada kemampuan. Wala quwah, quwah di sini adalah kekuatan, ya. Haul ini artinya kekuatan, sedangkan quwah ini adalah kemampuan, ya, artinya tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, ya. Kecuali billah, kecuali kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali di sini adalah maha tinggi. Ya, maha tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-ulu, ketinggian, ya, tinggi atas makhluknya. Ya. Kemudian al-azim artinya maha agung. Ya, jadi makna kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah tidak ada kemampuan bagi setiap makhluk untuk melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Ya, makanya di sini penulis mengucapkan ucapan ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebagai sebagai bentuk, ya, doa daripada beliau sebagai penulis kitab ini, ya, bahwasanya semua yang beliau tuliskan di sini tidak ada tidak ada pertolongan, tidak ada kekuatan, ya, kecuali hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau tadi di awal mengatakan wabihi nasta'inu, ya, dan kepadanya kita memohon pertolongan, ya. Mohon Allah Subhanahu wa taala taufiknya, ya, agar bisa melakukan ketaatan secara umum dan menuliskan kitab ini secara khusus. Dan kita juga seperti itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mempelajari kitab ini, ya, dan memaksimalkan dalam mengamalkannya. Baik, sekira cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan berikutnya kita akan masuk dalam pasal Arkanul Islam dan Arkanul Iman, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Pada ikhwat dan akhwat sekalian yang mungkin ada pertanyaan, ya, kita bisa memanfaatkan waktu. Nah, tafadhol.
Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Fadhal. Fadhal. Ada pertanyaan? Kalau begitu, kami Ustaz bisa bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ya, mengenai mungkin mau tahu Ustaz bagaimana gimana sebenarnya tempatnya yang lebih baik dalam pengucapan alhamdulillah dan subhanallah Ustaz, karena kadang ini ya, ada yang menyamakan termasuk diri kami Ustaz karena masih kurang dalam hal pemahaman dan pernah ditegur Ya. Ustaz, tapi ya kami cuma mau memastikan seperti itu Ustaz, pertanyaan kami Ustaz. Baik, pengucapan alhamdulillah secara umum kita sudah sebutkan tadi ya, hukum-hukumnya. Kadang wajib ya, kadang sunnah, kadang mubah, kadang makruh, dan bisa jadi haram. Tergantung daripada sesuatu yang wajib, maka dia juga menjadi wajib. Kita melakukan sesuatu yang sunnah, maka dia juga menjadi sunnah. Begitu juga yang mubah, makruh ya, bahkan bisa menjadi haram. Dan secara umum ucapan alhamdulillah ini kita ucapkan kalau kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum alhamdulillah. Kita mendapatkan kabar gembira misalnya, alhamdulillah. Sesuatu yang menyenangkan, patut untuk disyukuri, kita ucapkan alhamdulillah. Ya, biasanya kita ucapkan pada hal-hal yang memang kita ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takjub misalnya, subhanallah. Iya. Itu boleh. Iya. Nah. Iya. Gimana? Ada pertanyaan yang lain? Silakan Iko yang lain jika ada pertanyaan maupun dari Akwat, silakan mungkin bisa ditulis pertanyaannya. Untuk Akwat ditulis di kolom chat. Jika ada pertanyaan silakan. Ya, nampaknya di sini ada chat ya, ada 2 chat. Cuma tidak tahu di sini tidak bisa terbuka. Dulu saya buka. Bisa kan bacakan Ustaz? Ya, bisa, karena di sini saya belum melihat, saya belum nampak, belum muncul di sini. Jadi apa Ustaz? Pertanyaan dari Akhwat, apa hukum membaca basmalah di pertengahan surat At-Taubah Ustaz? Ya, mungkin ini pertanyaannya. Ya. Iya Ustaz. Basmalah kalau di awal daripada At-Taubah jelas itu tidak ada basmalah, tidak disunnahkan membaca basmalah di situ. Adapun basmalah di tengah ya surah At-Taubah, mungkin maksudnya di awal ya, di awal At-Taubah itu mungkin maksudnya. Halo? Silakan dari Akhwat. Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya dari Akhwat. Jadi di sini Ustaz, pertanyaannya singkat saja Ustaz. Apa hukum membaca basmalah di pertengahan surat At-Taubah saja Ustaz? Nah, di pertengahan surat At-Taubah. Maksudnya mungkin kalau kita memulai surah At-Taubah itu ya. Surah At-Taubah artinya dia memulai bacaannya dari pertengahan. Dia mulai bacaannya dari pertengahan.
ya, bukan dari awal. Ya. Maka apa hukum membaca basmalahnya di situ? Ya, pertama kita katakan tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Kalau di awal jelas tidak disunnahkan. Adapun di pertengahan ini hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Memang ada khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri, apa hukum memulai basmalah di pertengahan surah. Ya, ketika kita membaca surah itu mulai dari pertengahannya, apa hukum memulainya dengan membaca basmalah? Ini ada khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah, ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang mengatakan tidak. Jadi ini adalah perkara yang diperselisihkan, sunnah, kesunahan dan tidaknya, ya, sunnah dan tidaknya membaca basmalah di pertengahan surah. Ya. Pertanyaan kedua tadi apa? Ikhwa dari sini Kak, dari sini Ustaz, hanya satu pertanyaan Ustaz. Cuma satu pertanyaan. Ya. Ya, Ustaz. Silakan ikhwa yang lain. Iya. Baik, kalau tidak ada lagi saya cukupkan sampai di sini. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya pamit undur diri. Membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.